Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Joglo Stories ya. Hari ini kita pertama lagi ya nonton berdua ya. Oke, selamat malam buat kalian semua sahabat Joglo Stories. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya biar tayangan-tayangan Joglo Stories selalu hadir di channel YouTube Anda. Oke. Nah, hari ini mungkin malam ini saya Mang Dudung seperti biasa menjadi host dari Joglo Stories ini dan bersama Teh Winnie Ibel. Kemana aja sih Sarah Rehat hente. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk malam ini ya tapi sedikit informasi buat kalian para sahabat Joglo Stories yang selalu senantiasa stay di tayangan-tayangan Joglo Stories. Kita sedang mengadakan giveaway ya. Iya, betul sekali. Kita akan mengadakan giveaway yang akan diakhiri pada bulan Mei ya. Pertanyaannya udah ada di video shortnya Joglo Stories dan juga di akun TikToknya JS Explore ya. Itu pertanyaan di situ udah saya lontarkan dan nanti kita akan seleksi jawaban yang paling tepat. Nah, hadiahnya apa Teh ini? Hadiahnya adalah dana sama skincare bagi yang cewek. Kalau misalnya cowok itu ada dana sama parfum dari Joglo Stories ya tentunya. Siap, mantap pokoknya buat kalian ya. Kita berkolaborasi dengan Taya Osop ya, toko Taya Osop. Jangan lupa di follow juga ya TikToknya. Sip, mantap ya. Terima kasih buat Taya Osop yang udah mau berbagi rezekinya buat kita ya. Oke, malam ini Teh Winnie Ibel akan menceritakan sebuah pengalaman misterinya yang dimana pengalaman misteri ini dialami di sebuah rumah adik kandungnya sendiri ya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lanjut ke pertanyaan dan cerita-cerita dari Teh Winnie Ibel. Oke. Jadi gini ya. Aku tuh kan punya bukan punya aku ya, tapi punya keluarga yang Mang Dudung. Aku tuh punya itu satu rumah yang nggak boleh disebutin ya alamatnya di mana. Cuman emang adik aku itu emang tidak ditempati Mang Dudung. Udah lama banget. Kenapa sih ya? Karena yang pertamanya dia tuh aku sempat bercerita juga sama adik aku waktu kemarin. Katanya teh pas mau pindahan juga emang ada beberapa kejadian gitu. Dari mulai ya istri adik aku kesurupan, terus ada beberapa bau-bau yang emang menyengat gitu Mang Dudung. Tapi di situ teh mungkin ya kalau misalnya kita secara kasat mata mungkin normal aja sih rumah teh gitu ya, normal aja gitu, nggak ada yang aneh atau kayak gimana, tapi emang banyak sekali hal yang janggal di situ. Kira-kira udah berapa tahun tuh kosongnya itu? Sekitar hampir mau 4 tahunan. 4 tahunan. Lumayan lama juga ya berarti. Nah, terus selama 4 tahun itu yang seperti tadi dibilang ya, meskipun itu rumah udah kosong, tapi katanya kan tadi ada ojol lah yang masuk ke sana. Oke, nah gimana ceritanya tuh bisa sampai ada ojol yang masuk padahal itu kosong tuh? Nah, gini ceritanya itu teh. Kan aku tadi telepon sama adik aku yang punya rumah ya. Telepon. Katanya teh gini, teh ada yang mau ngontrak sana gitu kan. Aku teh kesana, pas kesana yang pertama nih bukan ojol pertama tapi udah ojol ketiga ke situ teh ya. Udah ojol ketiga pas aku datang ke situ teh. Itu teh nanyain, emang benar-benar nanyain adik aku, terus nanyain nomor rumah. Itu teh udah sama mapnya, dan itu teh
dengan alasan ojeknya itu ngambil paket dan entah apa paketnya itu paket apa gitu. Iya. Cuman pas si ojol datang ke rumah adik aku, Ya. si nomor kan itu teh ada nomor ya Kang Dudung ya, Oh, iya, ada nomor nomor, rumah, ada nomor handphone. ya. Ternyata si nomor handphonenya itu udah nggak aktif Kang Dudung. Oh. Jadi dari sekian aku dari jam berapa ya, dari jam 1 sampai jam 5 sore di situ teh ada 10 ojol yang datang. 10 ojol yang datang. Dengan nomor handphone yang sama, dengan pengirim atau penerima yang sama, sedangkan di rumah itu benar-benar kosong sudah 4 tahun. Nah, di situ gimana tuh sang ojol kalau udah tahu gitu? Ya gimana lagi, dan mungkin kan itu teh disebutnya orderan fiktif ya. Iya. Soalnya kan nggak ada gitu, nggak ada. Nah yang jadi pertanyaannya teh pas udah ada yang datang si Ya. yang kontraknya itu, entah siapa yang melakukannya ya, ngedadak si yang kontraknya itu ngebatalin. Nah, di situ kesaksian ojol itu gimana tuh pas reaksi, mungkinnya bukan kesaksian, reaksi ojol itu gimana pas tahu kalau rumah itu kosong, terus ada nomor yang nggak bisa dihubungin mungkin ya, berarti di situ. Yang pertama mah ojol yang ketiga dia tuh berangkat Iya. langsung dari Banyuresminya Kang Dung. Aduh. Karena di situ itu ojolnya itu disebutinnya teh ojol ekspres. Kalau ekspres mah kan nggak boleh dibatalin kan. Iya. Bener-bener itu teh jantungnya kalau di ojol mah. Iya, iya. Pas datang ke situ, yang pertama kaget, yang keduanya kok bisa gitu, pasti teleponnya emang nggak aktif, benar-benar total nggak aktif. Iya. Nomornya itu, jadi emang susah untuk dihubungi banget gitu. Nah di situ teh sesudah selang berapa menit ada lagi terus-terusan dengan nomor yang sama, nama yang sama, dan tetap membawa paket, dan entah itu paket apa nggak tahu. Terus paket yang dibawanya itu apa, ada yang di cancel atau ada yang nerima? Enggak, paling pas ke situ kan mau membawa paket. Ya. Nah si paketnya itu emang kan nggak ada ya kan, kita kan cuman ngobrol, Akang di sini emang rumahnya tuh udah kosong, jadi nggak, terus gimana tuh teh, ini ya gimana lagi, pengen di cancel sama si tukang ojolnya langsung. Oh bisa ya. Oh iya, jadi takutnya kalau cancel aja, takutnya nantinya kan ratingnya kan, kalau yang gitu kan rating kan yang dikejar kan. Iya, dan yang ditakutinnya juga kan rumah adik aku nomor itunya takut di muncak Sunda nama di Sirian lah gitunya. Iya. Tukang ojolnya gitu. Jadi entar nanti kalau misalnya kita benar-benar ada di situ ataupun ada yang jadi ngontrak, Iya. kan jadinya nggak percaya lagi sama si ojol tersebut. Oh, nah itu yang ditakut. Cerita ojol-ojol tersebut ya, yang katanya kan dulu sempat ada gangguan ya. Nah, selain ojol tersebut, otomatis itu berarti mungkin ini ulah dari apa gitu. Tapi kalau menurut saya, apa emang bisa ya yang kayak gitu sampai pesan-pesan makanan kayak gitu. Nah, kalau soal yang kayak gitu Kang Dudung, aku makan itu mah di luar nalar kita ya. Iya, kita nggak tahu, cuman ada satu kejadian baru kemarin diobrolin sama bapak aku. Iya. Jadi ada satu kejadian kayak gini, malam-malam cenah sekitar jam 1 malam lah, entah itu disebut mimpi juga, kita tidur ya, disebut nggak mimpi, tapi jadi kayak yang di awang-awang lah gitu ya, tapi emang kedengeran gitu ya. Iya. Nah yang pertama kali ngedengerin itu mama, yang kedua bapak. Pertama mama itu ngedenger ada suara desis ular. Desis ular. Nah kita kan langsung pada bangun kan, takutnya emang bener, takut ada ular beneran kan. Itu teh dari tembok Kang Dudung naik ke atas, terus aja naik sampai kan itu teh ada lemari ya. Tah di lemari itu teh diem, jarak beberapa detik langsung blub. Sampai ada kayak gitu. Tapi qadarullah kita tidak mengetahui, dan kita tidak tahu apa itu.
Nah kan penasaran, takutnya bener-bener ada ular beneran gitu ya. Besok paginya kita langsung naik ke atas. Iya. Ternyata emang nggak ada ular, nggak ada sama sekali, nggak ada ular. Terus yang keduanya, hari keduanya, anak aku ngelihat katanya teh ada ikan segede ikan gede. Bayangin kalau di logika ikan masa sih bisa hidup di daratan. Nah, nggak ada kolam, nggak ada sama sekali. Ngelihat ikan mama, ikan kayak gitu. Nah itu teh udah beberapa kali kejadian, tapi emang nggak tahu sih itu teh apa gitu. Sampai sekarang pun masih tanda tanya di situ teh ada apa gitu. Lumayan ngeri juga ya ini rumah. Aduh. Terus ada lagi mungkin yang dialami oleh warga sekitar, kesaksian dari warga sekitar yang bercerita tentang mungkin adanya hal-hal janggal di rumah itu. Nah kalau untuk warga sekitar ada security ya. Security katanya teh dia teh pas aku lagi beres-beres rumah bilang, katanya teh jam 1 malam lah, namanya security kan suka keliling-keliling ya Kang Dudung, ngontrol. Jadi pas keliling-keliling itu pas masuk ke daerah rumah, kan itu teh ada 3 rumah, emang rumah kosong semua ya, emang itu mah kan nggak ada orangnya gitu. Nah jam 1 malam ada kayak orang tapi tinggi besar, kelangkang lah gitu. Iya, kelangkang, bayangan. Dia tuh lalu lalang. Otomatis kan kalau kayak gini Kang Dudung kan, ini lampu di luar, di dalam kan gelap. Iya. Kan ini ada bayangan kan kayak kita nih ada bayangan. Nah itu juga seperti itu. Ada yang lalu lalang, bolak-balik. Nah besoknya ngomongin ke aku, teteh itu teh ada yang nempatin apa enggak ada, itu mah kosong kata aku teh gitu kan. Nah kemarin ada yang ya disebutin ada yang gini. Terus ada yang di rumah yang di depannya katanya teh ada yang lagi ngobrol gitu. Dan di depan rumah adik aku juga itu pernah ngobrol. Ada katanya teh banyak sekali kayak banyak orang kayak yang lagi hajat cenah kayaknya kayak gitu. Pas aku ngobrol ke situ, teteh kemarin ada yang lagi hajatan emang di rumah kok banyak orang gitu. Nggak ada kata aku teh, emang siapa yang hajat? Nggak ada kan, orang adik aku kan ada di luar kota, aku juga kan nggak di situ gitu. Jadi ke situ cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali Kang Dudung. Jadi emang pure rumah itu kosong. Emangnya kalau rumah kosong udah terlalu lama ya pastilah sering ditempatin sama yang kayak gitu. Ada lagi kah cerita yang paling ekstrim? Ya, yang paling ekstrim di sana. Nah, yang paling ekstrim itu pas kita lagi pindahan Kang Dudung. Lagi pindahan. Nah, pindahan kan adik aku dipindahin dinas keluar kota. Iya. Kita teh lagi pindahan malam-malam ya, malam-malam. Emang semua keluarga emang lagi bebenah gitu ya. Cuman yang jadi anehnya teh gini, adik aku ya istrinya gitu ngomong gini. Sok weh cenah urang marek pindah cenah di dalam hati. Di dalam. Cek aku teh ditanyain kenapa, ate bilang kayak gitu. Da emang kayak yang diusir cenah. Di rumah itu teh kayak yang diusir, bener-bener kayak yang udahlah aku aja yang mengalah cenah. Aku aja yang pindah gitu. Terus yang paling ekstrimnya teh ada bau-bau setiap hari itu emang ada bau-bau menyengat, tapi di waktu tertentu Kang Dudung. Menurut Kang Dudung coba apa yang kayak gitu, apa yang menurut ada bau-bau yang menyengat ya. Disebut bau bangkainya nggak ada. Iya. Tapi di jam tertentu gitu Kang Dudung. Dari misalnya gini, dari jam 9 sampai jam 10, nanti disambut lagi dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, untuk bau-bau yang seperti itu ya dari alam lain itu, emanglah saya juga sering
ngalamin sering kadang tercium bau bangke, kadang bau kemenyan, kadang ada juga bau yang macam apa kamper yang seperti itulah ya. Bau melati udah pasti kalau yang kayak gitu. Tapi kalau untuk sosoknya sih emang kurang bisa menjelaskan sih ya. Tapi di jam-jam tertentu ya. Di jam-jam tertentu. Terus bukan adik aku aja ya yang melihat, bahkan kan yang terakhir pindahan itu kan aku adik aku sama istrinya. Yang lain kan udah berangkat lah gitu ya, ke tinggal 3 orang lagi nungguin mobil. Nah itu tuh tiga orang di situ bener-bener kayak yang melihat di teras itu banyak orang, padahal udah nggak ada orang, banyak orang kayak yang lagi tiduran gitu, kayak yang tiduran si orangnya teh. Cuman jadi bener-bener kita teh disambut dengan ya udah lu pergi aja gitu. Ini rumah gua loh gitu. Ngeri. Karena kalau diceritain ya, kalau masuk ke ke cerita horor mungkin nggak cukup 2 jam. Cukup 2 jam, berarti masih berlanjut kita ya. Masih berlanjut gitu. Cuman ini mah kan cuman kisi-kisi doang ya Kang. Ya, untuk Winnie Ibeu comeback tuh, cerita-cerita serem lagi gitu ya. Untuk bercerita lagi gitu ya, untuk berpikir lagi gitu ya. Iya. Gimana sih JS itu selalu selalu ada gebrakan-gebrakan yang baru, kayak ngerjain gue gitu ya, suruh berpikir gitu ya. Begitu. Oke, berarti untuk cerita kelanjutannya yang mungkin kata Tewini tadi ya, bakal panjang, gak bakal beres sampai 2 jam. Ya udah, kita siap untuk dilanjut di season kedua nanti. Siap lah, nantilah kita akan bercerita dari awal sampai akhir, dan akhirnya rumah itu benar-benar kosong banget sampai sekarang. Oke, buat kalian ya sahabat Joglo Stories yang selalu senantiasa menonton tayangan-tayangan dari Joglo Stories, terima kasih. Nanti ditunggu ya season keduanya ya. Ditunggu season keduanya, apakah yang terjadi selanjutnya sampai saat ini rumah itu masih kosong. Dan mungkin bisa ketemu terbengkalai ya, soalnya udah lama sekali ya. Kalau disebut nggak terbengkalai kan benar-benar terbengkalai kan kalau benar kosong banget ya gedung. Tapi kan ini mah enggak gitu, masih ada gitu. Masih ada ya, saya sendiri yang beberes lah gitu. Tapi ya nanti aja lah, lihat aja cerita selanjutnya, cuma kisi-kisi doang. Oke, siaplah, insya Allah nanti kalau kita mau review rumahnya boleh diizinkan? Boleh sekali. Next time kita langsung aja ke rumah yang diceritakan oleh Teh Winnie kemarin. Dan kita bercerita langsung di situ. Nggak tahu ada apa kejadiannya, nanti kita liatin aja. Ya, siap. Pokoknya pantengin terus channelnya Joglo Stories. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Joglo Stories. Oke? Atau mungkin dari kalian ada saran bagi kami, atau ada lokasi yang mungkin bisa kami explore buat di JS Explore ya. Buat di JS Explore, akun TikToknya JS Explore. Oke, kita akan terima ya. Bisa kalian kepoin juga ya channel TikToknya JS Explore ya. Dan di situ udah ada nomornya Mang Dudung ya, selaku ya admin host di situ lah pokoknya. Dan sudah ada nomor Mang Dudung juga di situ, bisa kalian DM atau lewat chat ya, bisa ya. Kalau mau rekomendasi lokasi atau rumah-rumah kosong, dan barangkali ada yang mau bercerita horor, bercerita misteri dengan kami di channel Joglo Stories ini, oke, kami tunggu ya. Terima kasih Teh Winnie. Kita tunggu cerita selanjutnya ya, dan sambil review rumahnya nanti. Oke. Terima kasih buat kalian sahabat Joglo Stories, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania.